Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bayu Saputra, Yudiandri Siregar, Muhammad Prayoga, dan Nanda Azahra ingin mempresentasikan sebuah toko online, yaitu website e-commerce dengan PrestaShop. Kami membuat toko sepatu. Untuk latar belakangnya, Bliceria adalah platform e-commerce yang menghadirkan beragam koleksi sepatu dari berbagai brand. Kami memahami bahwa sepatu tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga mencerminkan gaya hidup dan kepribadian seseorang. Dengan memberikan pengalaman belanja yang mudah, aman, dan nyaman, Bliceria hadir untuk menjadi destinasi utama bagi pencinta sepatu. Kenapa harus di Bliceria? Yang pertama, di Bliceria itu koleksi terlengkap. Kami menawarkan berbagai jenis sepatu dari sneakers, boots, hingga formal shoes dan dari brand terpercaya. Yang kedua, di Bliceria juga harga yang kompetitif. Harga bersaing dengan diskon dan penawaran khusus. Yang ketiga, kualitas terjamin. Semua produk yang dijual dijamin keasliannya. Yang keempat, kemudahan berbelanja. Platform user friendly. Dan yang terakhir, layanan pelanggan profesional. Respons cepat untuk pertanyaan dan keluhan. Kita masuk ke konsep pemasaran. Yang pertama, ada pendekatan multikanal atau omnichannel. Digital marketing, kita menggunakan media sosial, Google Ads, dan influencer untuk menjangkau target audiens. Yang kedua, kita menggunakan promosi berbasis komunitas, yaitu membangun komunitas pecinta sepatu melalui forum dan media sosial. Yang ketiga, kita menggunakan event dan kolaborasi. Kita mengadakan diskon besar saat event tertentu. Lalu yang kedua, fokus segmentasi pasar. Yang pertama, kita mengenalkan ke milenial dan generasi Z sebagai target utama. Lalu kita mengenalkan konsumen urban yang mengutamakan gaya dan kenyamanan. Konsep dan model bisnis kita yaitu model yang pertama D2C, yaitu direct to consumer. Direct to consumer menjual koleksi eksklusif dari Bliceria untuk menciptakan diferensiasi. Yang kedua, model bisnis B2C, yaitu business to consumer. Model penjualan langsung dari website kepada pelanggan individu. Lalu cocok untuk produk sepatu karena menyasar konsumen akhir. Pendapatan utama kami adalah penjualan langsung produk eksklusif dan iklan berbayar di platform Bliceria. Strategi merek dan branding. Yang pertama, identitas merek. Mengapa kita mengambil nama Bliceria? Bliceria diambil dari konsep modern dan elegan, terdengar unik dan mudah diingat. Nama ini mencerminkan gaya hidup berkelas yang dihadirkan oleh koleksi sepatu berkualitas. Yang kedua, logo. Desain minimalis dan bersih yang mempresentasikan keanggunan dan kepercayaan. Elemen visual seperti ikon sepatu atau garis sederhana untuk menggambarkan fleksibilitas dan kenyamanan. Selanjutnya warna merek, brand colors. Merah utama, melambangkan energi, gairah, dan kepercayaan diri, sekaligus memberikan daya tarik visual yang tinggi. Selanjutnya slogan, Every Step a Statement. Tagline ini mencerminkan semangat merek dengan warna merah yang melambangkan keberanian dan kepercayaan diri. Selanjutnya akan disambung dengan teman kami yaitu Yudiandri Siregar.
Baik, Kak, saya akan lanjutkan presentasi kita ke bagian yang berikutnya, yaitu strategi merek dan branding. Yang kedua, bagian yang kedua, yaitu yang pertama adalah pengalaman visual konsisten. Website dan media sosial menggunakan warna dan elemen visual yang seragam sesuai identitas merek. Kemudian menampilkan gambar produk berkualitas tinggi dengan latar belakang bersih dan profesional. Kemudian yang berikutnya adalah pencitraan premium, menonjolkan keaslian produk dan layanan berkualitas. Lalu yang berikutnya adalah testimoni dan ulasan. Di sini kami akan menonjolkan ulasan pelanggan di halaman produk dan media sosial untuk membangun kepercayaan, menggunakan influencer sebagai brand ambassador yang relevan dengan target audiens. Kemudian yang berikutnya adalah storytelling, membangun cerita merek yang berpusat pada pelanggan seperti sepatu yang menemani setiap langkah penting Anda. Dan kemudian berbagai kisah sukses pelanggan yang menggunakan produk di Ceria, misalnya untuk acara penting atau olahraga. Kemudian yang berikutnya adalah transaksi pembayaran dan keamanan. Kami menggunakan metode pembayaran, transfer bank, atau kartu kredit, atau debit, atau e-wallet, dan cicilan tanpa kartu kredit. Kemudian yang kedua adalah dukungan pembayaran COD, cash on delivery di wilayah tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan transaksinya. Keamanan transaksi seperti sertifikasi SSL, melindungi data pelanggan, dan yang berikutnya adalah verifikasi ganda atau 2FA untuk login akun dan pembayaran. Oke, saya ulang di slide ini ya. Berikutnya adalah supply product atau SCM, Supply Chain Management. Yang pertama adalah kemitraan dengan brand, menjalin kerjasama eksklusif dengan produsen sepatu. Kemudian yang kedua adalah just-in-time delivery, mengurangi risiko overstock dengan pasokan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian adalah gudang terpusat, sistem pengelolaan stok yang efisien untuk mengirimkan pengiriman cepat. Dan yang berikutnya adalah manajemen logistik, bermitra dengan layanan pengiriman tercepat untuk mempercepat proses distribusi. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami, Nanda. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga ada di SEO dan konten. Meningkatkan peringkat di mesin pencari melalui optimasi kata kunci. Membuat blog tentang fashion. Dan yang keempat ada influencer. Sebentar, sebentar. Oh iya, betul. Fashion aja ya. Yang ketiga ada SEO dan konten. Meningkatkan peringkat di mesin pencari melalui optimasi kata kunci dan membuat blog tentang fashion. Yang keempat ada influencer partnership. Bermitra dengan influencer untuk memperluas jangkauan. Dan kelima, ada program diskon dan voucher. Memberikan penawaran yang menarik berupa diskon dan voucher. Selanjutnya di sini ada internet marketing. Yang pertama membuat konten marketing berupa blog, video, dan review produk. Yang kedua ada affiliate marketing, program komisi untuk mitra yang membantu penjualan. Yang ketiga ada retargeting AdSense, menargetkan kembali pengguna yang pernah mengunjungi situs. Dan yang keempat ada analisis data pelanggan, memanfaatkan data untuk personalisasi pengalaman pengguna. Selanjutnya yang kelima ada Google AdSense dan Facebook atau Instagram AdSense. Gunakan iklan berbayar untuk meningkatkan trafik website. Selanjutnya, targetkan audiens berdasarkan lokasi, minat, dan perilaku belanja. Yang keenam, ada email marketing. Kirimkan newsletter dengan produk terbaru dan promosi eksklusif. Selanjutnya, ada email follow-up untuk pelanggan yang meninggalkan keranjang belanja. Selanjutnya, ada di live streaming. Gunakan fitur live streaming seperti TikTok atau Shopee Live untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada audiens dan menawarkan promosi eksklusif. Ini Selanjutnya di sini akan saya demokan untuk website e-commerce yang dibuat menggunakan PrestaShop. Di sini kami membuat toko online dengan tema toko sepatu. Di sini
Untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada brand dari toko kami yaitu Liseria. Di sini kami menggunakan warna merah sebagai logo brandnya. Di sini juga ada eh, slider untuk promosi. Di sini ada berbagai macam produknya. Di sini ada kategori-kategorinya. Di sini ada blog atau post tentang sepatu ataupun fashion. Ini untuk sisi front end-nya, dan untuk sisi back end-nya seperti ini. Pertama harus login dulu. Tadi saya sudah login. Di sini terdapat banyak menu, ada home, dashboard, dan sebagainya. Di sini ada eh, produk misalkan. Di sini untuk membuat berbagai macam produk yang nantinya akan ditampilkan di sini. Di sini ada beberapa 12 produk sepatu dengan berbagai jenis. Di sini juga ada kategorinya, nanti ada kategori sport, casual, ataupun lifestyle. Lalu di sini ada shipping, di sini ada jenis pengirimannya, di sini ada payment untuk transaksinya. Mungkin langsung saja akan saya demokan untuk proses checkoutnya. Yang pertama harus login terlebih dahulu. Di sini kita akan buat akun untuk user atau customer. Di sini ada tampilan form untuk membuat akun. Langsung saja, misalnya di sini kita akan membuat akun yang bagus. Misalnya kita buat emailnya. Oke, selanjutnya ketika sudah berhasil register dan langsung login, pilih produk yang ingin dicekot, misalnya produk untuk sepatu ini. Buat halaman dari detail produknya. Di sini kita langsung add to cart dan check out. Di sini juga ada pilih size dan colornya. Nah, di sini langsung proses to check out. Ini ada halaman ordernya. Di sini masukkan data diri, misal di sini alamatnya. Continue, kita lanjut. Setelah mengisi informasi data diri dan alamat, di sini pilihan jasa pengirimanya. Di sini ada yang free dan sebagainya. Kita pilih coba untuk next day pakai JNT. Di sini ada subtotalnya ya. Setelah itu paymentnya gunakan bank. Toolnya juga ada COD. Untuk payment menggunakan bank-bank lain, di PrestaShop ini harus mengimport modul lainnya, dan itu dibayar. Di sini saya hanya menggunakan yang free, yaitu menggunakan bank, dan ada juga COD, dan ada juga cek bawaan dari PrestaShop ini. Berikutnya ini pesanan yang tadi kita buat sudah berhasil terbuat. Nanti selanjutnya kita sebagai customer
tinggal melakukan pembayaran melalui bank tadi. Di sini ada akun ownernya. Nanti kita sebagai konsumen tinggal transfer dan selanjutnya masuk ke back-end-nya atau ke adminnya di menu order ini. Nanti terdapat list order-order dari customer. Nah, yang ini yang baru saja tadi saya order di sini statusnya masih ini menunggu konfirmasi pembayaran. Nah, ketika customer sudah melakukan pembayaran, nanti di sini bisa dipilih statusnya. Misal jika sudah, kita ubah statusnya ke deliver. Ini invoice dari produk yang kita pesan seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk demo website e-commerce tentang toko sepatu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.